Salam bahagia para pemirsa sekalian, kembali bertemu bersama saya Yakobus Dumupah dalam program Umito Mana, sebuah program di mana kita bisa saling membagi inspirasi kehidupan mengenai kehidupan di dunia maupun kehidupan di akhirat. Sebagaimana biasanya, saya selalu memilih orang-orang yang saya nilai hebat karena berkontribusi besar dalam menyumbangkan kebaikan dalam seluruh hidup kita. Untuk kali ini saya hadir di depan para pemirsa sekalian bersama dengan saudara saya, teman saya, Hanok Ijai. Kebetulan kali ini saya dan beliau berjumpa di luar dari kampung kelahiran kami, atau katakanlah di luar dari Papua, dan kami mengambil tempat ini, dan pada kesempatan ini saya harus menginterogasi kepada beliau agar beliau bisa mengungkapkan apa saja yang harus dibagikan kepada kita semua, sehingga itu bisa menjadi inspirasi agar kita semua bisa atau bersama-sama menjalani hidup ini menjadi hidup yang lebih baik. Baik, Pak Hanok, selamat sore. Pada kesempatan ini saya senang sekali bisa berjumpa, dan saya kira Pak Hanok harus membagikan banyak hal kepada kita semua, kepada para pemirsa sekalian di mana saja mereka berada, mengenai segala sesuatu yang sudah Pak Hanok buat untuk kebaikan terhadap diri sendiri, terhadap sesama, tetapi juga terhadap Tuhan. Begini Pak Hanok, akhir-akhir ini atau beberapa tahun terakhir selalu sibuk dengan berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat, dan dulu kita kuliah di Jogja, dari kita yang kuliah bersama-sama yang dari Papua, atau kita yang dari orang-orang Mewodide ya, orang-orang Me. Pak Hanok itu termasuk satu orang yang berhasil dan bergerak duluan. Kami masih belum bikin apa-apa, Pak Hanok sudah mencuri star untuk bisa berbuat sesuatu untuk kebaikan bersama atau untuk memberdayakan masyarakat kita. Jadi kira-kira apa yang bisa memotivasi Pak Hanok sehingga bisa melakukan, ya katakanlah, bisa memberdayakan masyarakat seperti itu? Ya, jadi pas dulu kita di Jogja itu, tapi sebelum saya bercerita tentang pengalaman saya untuk bisa dikatakan keberhasilan diri saya sendiri maupun juga dalam kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat, pada kesempatan ini saya juga harus menyampaikan terima kasih kepada Pak Yakobus Dumupah, sekaligus juga sebagai seorang bupati yang mengurus segala persoalan kegiatan pemberdayaan dan urusan keluar, tetapi juga selalu mengambil waktu untuk membagi inspirasi hal-hal yang positif kepada siapapun melalui tulisan-tulisan, dan kemudian sekarang mulai melakukan itu melalui video. Dan itu saya rasa bahwa sesuatu yang sangat luar biasa. Tidak semua pemimpin itu melakukan hal seperti ini, tapi Pak seorang Yakobus Dumupah, seorang bupati, bisa mengerjakan semua selain sebagai pemimpin pemerintahan, tetapi juga selalu menulis untuk mengajarkan hal-hal yang positif kepada kita semua. Nah, itu juga salah satu hal yang sebagai individu, sebagai manusia melakukan tanggung jawab sebagai manusia, itu mengajarkan kita semua tetap menjadi
membagi hal-hal yang baik supaya kita sebagai manusia yang selalu berinteraksi dengan siapapun menjadi orang yang baik juga berhubungan dengan Tuhan, karena itulah tanggung jawab kita sebagai manusia. Nah, pada kesempatan ini saya sendiri merasa sangat dihargai bisa memanggil saya atau ya kemudian kita bisa bertemu dan meminta saya untuk membagi cerita tentang apa yang sudah saya lakukan. Seperti pembukaan tadi beliau sudah sampaikan bahwa benar dari saat saya kuliah saya sudah mulai berjuang bagaimana bertanggung jawab terhadap hidup saya sendiri. Sementara bisa dikatakan teman-teman saya masih meminta kepada orang tua untuk mengirimkan biaya kuliah dan lain-lain, tapi di Jawa saya berupaya bagaimana supaya saya bisa membiayai perkuliahan saya dan menyelesaikan, ada bekal untuk saya bisa kembangkan di Papua. Dan mungkin cerita-cerita itu beliau lihat, dan saat ini saya diberi kesempatan untuk bercerita tentang itu. Dan mungkin mulai saya bercerita ya. Ya, harus jelaskan kepada kami semua kenapa bisa berpikir seperti itu. Ya. Di usia yang relatif muda, ketika kami yang lain itu masih serius untuk bersekolah atau menempuh pendidikan. Betul. Jadi pas saya kuliah di Jogja dan Solo, itu ayah saya itu meninggal. Jadi kemudian mestinya harus pulang, tetapi saya berpikir, wah ini yang meninggal tuh bapak saya dengan dia punya tubuhnya ya. Tapi saya Hano Krison Bigay ada tangan, kaki, dan tubuh yang utuh yang Tuhan ciptakan ini, saya harus berjuang untuk bagaimana menyelesaikan pendidikan di Jawa. Nah, akhirnya saya coba mulai berjualan. Pertama itu saya pulang ke Papua, kemudian cari modal sedikit dan balik ke Jawa. Itu saya berjualan jeruk ya. Di atas kapal, jadi saya jual jeruk. Awalnya itu betul-betul gemetar. Nah, tapi kemudian saya memberanikan diri di atas kapal itu saya jual jeruk dan ya laku, dan justru saya bisa bayar SPP lagi di kuliah. Selain saya menggantikan ongkos saya ke Jawa sampai di Surabaya, tapi selebihnya ini. Dan dari situ saya mulai berani untuk berjualan. Setiap 6 bulan saya harus pulang ke Papua. Jadi waktu itu saya harus menghubungi para kepala sekolah untuk bisa buat kostum sekolah seperti itu. Dan mereka bilang kami tidak ada sekolah, tidak ada uang sekolah punya, tapi ya saya coba diskusi dan mereka, bagaimana kalau kostumnya saya buat dulu, uangnya nanti bisa di ini. Nah, mulai dari situ saya punya uang dibandingkan dengan teman-teman saya yang orang tuanya masih ada, ya ayah yang membiayai mereka masih ada. Ya, seperti saya. Ya, tapi waktu itu masih tergantung semua dari orang tua itu. Betul. Ya. Nah, itu justru saya lihat teman-teman yang orang tua ada, bahkan pejabat, ada yang DPR, ya Hendrik Bunai DPR, bapaknya DPR, tapi mereka justru pinjam uang ke saya. Betul. Karena ya saya jualan itu. Nah, kemudian ya itu awal mula bagaimana saya harus berjuang tanpa harus bergantung kepada orang lain. Ya, itu pribadi saya. Nah, saya punya cita-cita sebenarnya itu saya harus jadi camat waktu itu. Kalau mau jadi camat kan harus PNS ya. Iya. Nah, tetapi saya juga lihat persoalan ya kehidupan masyarakat di Papua dengan pemberlakuan undang-undang otonomi khusus dan uang banyak beredar dan orang mulai ketergantungan sana sini. Betul. Kemudian saudara-saudara pendatang itu juga mengambil peluang bisnis. Akhirnya
dengan segala keterbatasan skill yang dimiliki oleh masyarakat Papua, itu justru uang-uang ini lebih banyak didapatkan oleh saudara-saudara pendatang. Ya. Nah, terus juga bagaimana supaya keluarga-keluarga kita ini punya pendapatan, tanah yang subur kaya raya itu tidak dikelola. Jadi makanya orang karena ada uang, mobilitasnya cukup tinggi ya, orang dari Naro bisa turun ke Nagire, ke Jayapura, dan saya rasa saya lihat juga teman-teman yang seangkatan kita, mungkin juga adik-adik itu obsesi pilihannya bukan ke mengambil peluang-peluang ini, tetapi justru nanti saya akan jadi DPR, kita akan jadi PNS. Jadi ceritanya pilihannya ke sana semua. Saya rasa kalau seperti begini pilihannya teman-teman, bagaimana mengambil posisi untuk bisa sedikit ada kegiatan-kegiatan positif yang bisa mengubah. Ya. Nah, orang-orang ini bagaimana mengelola tanah yang subur kaya raya itu kemudian bisa menjadi pendapatan. Ya. Nah, seperti itu. Jadi dengan pikiran seperti itu saya coba memulai membenahi manajemen satu yayasan LSM lokal, Yapkema, yang sampai hari ini saya ada di situ sudah hampir sekitar 15 tahunan ya. Yapkema itu dulu dibentuk setelah selesai kuliah. Ya sebenarnya itu waktu itu hanya bicara-bicara para orang tua. Kita akan bentuk yayasan dan lain-lain. Kemudian ya itu yang saya coba benahi, mengurus badan hukum dan lain-lain. Oke. Ya, ini satu hal yang pemirsa sekalian sangat luar biasa. Saat-saat itu ini teman saya, kita dulu kuliah sama-sama di Jogja, dan seperti tadi saya sudah sampaikan awal bahwa beliau terlalu cepat berpikir sesuatu yang kami yang lain belum kami pikirkan. Dan tadi satu hal yang menarik adalah saat itu kami semua yang kuliah itu berpikir harus menjadi pegawai negeri sipil. Tapi beliau tidak mengambil jalan itu. Saya juga pada akhirnya pernah memutuskan kalau tidak mau jadi pegawai negeri sipil. Dan itu pilihan hidup. Tapi bagi orang-orang tertentu itu sesuatu yang aneh. Karena orang berpikir, saya sekolah atau dia sekolah itu harus menjadi pegawai negeri sipil. Tapi memang kadang Tuhan itu punya jalan lain, atau Tuhan itu punya panggilan lain yang Tuhan tidak tentukan, yang kadang-kadang itu tidak sesuai dengan keinginan kita. Tapi biasanya pilihan Tuhan itu pilihan yang baik. Pak Henok, setelah membentuk yayasan, ini sudah hampir 15 tahun ya? Iya, 15 tahun. Hampir 15 tahun ini berkecimpung di dunia ini. Ini waktu yang cukup lama sekali. Kalau dulu jadi anggota DPR mungkin 3 periode ya. Iya. Tapi mengurus yayasan ini selama 15 tahun itu sesuatu luar biasa. Saya juga belum tahu, kalau saya mungkin ada di situ atau sudah terlanjur. Ya. Begini sekarang Pak Henok, satu hal yang menarik adalah tadi sudah banyak merenungkan kenyataan hidup yang kita alami, bukan hanya untuk kepentingan Pak Henok juga saja, tapi kepentingan bersama atau kepentingan seluruh orang asli Papua terutama. Setelah yayasan itu bentuk, lalu apa yang dilakukan supaya kemudian masyarakat itu bisa diberdayakan? Ya, kita punya beberapa program di Yapkema itu ya. Salah satunya ada pendidikan. Pendidikan itu kita punya TK PAUD, terus SD, kemudian itu sudah jadi, dan rencana kami akan tingkatkan itu jadi SMP lagi. Ya. Kenapa kita harus mendirikan pendidikan ini? Ya karena kita ingin mau, kadang-kadang kan kita anak muda punya angan-angannya tinggi kan. Kadang-kadang juga kita anak-anak mereka kan biasa bandingkan, pendidikan di sini tuh seperti ini, kalau di sana begitu. Nah, kita hanya pikir dan bicara saja, sementara kita tidak buat sesuatu yang menjadi model begitu. Nah, akhirnya kalau seperti begitu ya kita harus melakukan sesuatu yang beda dengan yang kita bilang itu tidak bagus. Kan tidak baik kalau kita bilang itu tidak bagus, tapi yang ini bagus. Tapi kita sendiri tidak memberikan contoh. Ya, kita sendiri tidak tunjukkan bagusnya yang mana. Gitu. Nah, oleh karena itu kita dirikan sekolah ini bisa harapannya menjadi model. Menjadi model
mungkin itu memotivasi sekolah-sekolah yang lain, juga membantu pemerintah untuk mau menunjukkan bahwa ya mungkin kalau seperti ini kami sebagai anak daerah yang ada di kawasan itu kami coba buat ya ini menurut pikiran kami. Kalau memang itu pemerintah merasa baik, coba ini dikembangkan. Kalau masyarakat merasa itu baik, sekolah-sekolah yang ada di mereka itu coba ditata seperti ini. Itu di bidang pendidikan ya. Jadi di sekolah-sekolah ini juga kita ada diskusi dengan masyarakat. Jadi tidak hanya arahnya untuk mendidik anak-anak mereka, tetapi kita juga biasa kumpul dengan orang-orang tua. Terus juga para stakeholder ya, di kepala distrik, kepala kampung, kami berdiskusi menjelaskan bahwa model pendidikan yang kami kasih ke anak-anak itu seperti ini. Jadi bagaimana dukungan orang tua dan kepala kampung dan kepala distrik yang ada di situ. Itu yang kita coba mulai untuk pendidikan ini. Lalu bagaimana dengan bidang ekonomi, kemudian bidang-bidang lainnya? Ya, untuk di bidang ekonomi itu kami coba mulai dulu itu kol, wortel, kentang. Ya. Nah, kol, wortel, kentang ini di tahun 2007, 2008, 2009 itu berhasil. Jadi dari 15 petani itu masih di Paniai. Waktu itu 15 petani itu berhasil sekitar 6 ton. Dan ini petani binaan ya? Petani binaan Yapkema. Binaan Yapkema. Ada 15 petani, ini berhasil sampai sekian ton. Nah, kita rasa model ini baik sekali. Ya. Nah, hasil panen itu begitu waktu itu Pak Naftali Yogi bupatinya Kabupaten Paniai. Ya. Jadi ya beliau juga ikut berpikir untuk bagaimana ini bisa terjual. Ya. Di waktu itu kita bawa ke Pangansari di Timika. Kita ketemu dengan direkturnya, ya beliau menjelaskan sampai ke sambut baik. Wah ini bagus sekali. Sementara ini Freeport itu mengambil sayur dari Surabaya dan Manado. Betul. Nah kalau kabupaten di sekitar ini bisa produksi sayur seperti begini, ya kami bisa siap ambil. Itu beliau sampaikan. Ya, tapi ada syaratnya. Ada 3, kualitas, kuantitas, dan kontinuitas. Kalau itu bisa dijamin, kami tetap akan fokus datang ambil. Dan itu yang waktu itu model yang berhasil di 15 petani ini kita sudah sampaikan ke Pemda. Kemudian kita itu kol, wortel, dan kentang. Kemudian kopi lagi. Nah, kita kopi dengan sumber daya yang kita punya, Yapkema punya, kita coba dorong di Paniai, terus Deyai, dan Dutiai. Nah, kopi ini cukup bertahan sampai hari ini. Kenapa kopi kita pilih? Karena kalau kol, wortel, dan kentang itu menyimpannya paling bertahan hanya 3 hari. Nah, kalau kopi bisa sampai tahunan. Yang penting menyimpannya bagus. Itu pertama. Yang kedua, kopi itu akan membawa nama daerah dan rasanya. Boleh ada kopi di Papua, di Jawa, di mana saja, tetapi kalau itu sama-sama jatuh ke Amerika misalnya atau kemana, pasti rasanya beda. Yang membedakan rasa ya? Membedakan rasa. Dia tetap akan bawa kopi ini asal dari mana. Jadi itu kopi bisa menceritakan tentang dari mana saya datang, siapa yang budidaya kopi ini. Itu kelebihannya. Terus yang berikut itu dari segi harga itu sekalipun ada kopi dari Jawa, terus Sulawesi atau Raja maupun dari mana-mana, ya kopi Papua tetap terbaik dan pasti dari sisi harganya juga baik. Nah, ini bagaimana petani-petani itu bisa dirangkul untuk bekerja begini? Kalau dulu kita masih kecil ya, tahun 80-an, tahun 90-an, itu hampir semua orang itu punya semangat bekerja. Artinya bekerja, bertanam, beternak, dan lain-lain itu sudah aktivitas sehari-hari. Kalau dibandingkan dengan tahun-tahun yang sekarang, akhir-akhir ini orang itu sudah malas bekerja. Ini bagaimana caranya Pak Henok bisa merangkul mereka sehingga mereka itu betul-betul menjadi pekerja secara personal maupun secara kelompok ya, sehingga kemudian mereka bisa berproduksi, menghasilkan kopi, menghasilkan sayur mayur dan lain sebagainya. Ini bagaimana caranya ini?
orang-orang ini bisa dirangkul supaya mereka betul-betul bekerja? Ya, setelah ada pemberlakuan otonomi khusus itu karena banyak uang yang beredar, kemudian tos kerja masyarakat Papua, semangat kerja masyarakat Papua itu kan mulai turun. Ya. Selain itu juga karena peluang, ini begitu banyak pemekaran daerah, peluang orang menjadi PNS ya. Terus juga bisa caleg, ya, peluang-peluang kerja yang menjanjikan gaji yang besar, yaitu akhirnya mengganggu fokus orang untuk bekerja. Tetapi ada juga orang-orang yang mungkin memilih hidup yang gila seperti saya, petani maupun orang-orang seperti ini, orang-orang yang fokus seperti ini, ketika kita lakukan pelatihan maupun pertemuan, itu orang-orangnya akan datang tanya lagi. Artinya orang-orangnya mau, tapi tidak ada orang yang mengajak. Betul, begitu. Nah, begitu kita bikin pelatihan, nah dia merasa terpanggil di situ, seperti yang beliau sampaikan tadi. Nah, orang-orang seperti ini kita pilih. Artinya sampai saat ini orang-orang begitu masih ada? Masih ada. Jadi sekalipun memang fokusnya diganggu dengan segala pekerjaan maupun uang instan yang beredar itu mengganggu fokus untuk orang bertahan dengan perjuangan hidup sendiri itu, tapi ada orang-orang yang dia ingin mau bertani, mau ikut bertanggung jawab terhadap dirinya melalui kerja-kerja keras seperti orang tua kita. Orang-orang seperti ini kita ambil, juga kita lihat pengalaman dia ini fokus selama ini itu apa, tapi pendapatan dia juga kita cek. Nah, dia punya semangatnya ada, tapi dia mungkin belum ada pengetahuan dan lain-lain. Fokus pendampingan kita kayak orang-orang seperti ini, akhirnya ada hasil yang sekarang kita coba promosi juga ke Amerika hari ini. Saya secara jujur mau katakan bahwa untuk wilayah di wilayah Mepago ya, atau wilayah-wilayah orang di Mewo di ini, dulu setelah yayasan P5 itu sudah ditutup itu, sampai sekarang memang belum ada yayasan atau belum ada orang yang menjadi penggerak. Banyak orang yang saya lihat itu membuka yayasan di sana sini, tapi dari semuanya itu hanya Pak Hanok saja berhasil. Itu yang membuat saya sedikit bangga ya, harus berbangga, dan itu sesuatu yang memang sangat bermanfaat untuk kita semua. Saya tahu memang beberapa kali ada beberapa anak-anak muda membuat yayasan, kemudian tapi ini mohon maaf, ini saya lihat banyak yayasan yang hanya dibikin dalam tanda kutip uang, hanya cari uang. Jadi yayasan itu dijadikan untuk bisa meminta uang kemana-mana begitu. Tapi ini Pak Henok berbeda. Dengan adanya yayasan ini bisa bertahan selama 15 tahun. Nah, sekarang ini berbicara berkaitan dengan pendapatan atau pembiayaan keuangan ini, bagaimana selama ini dapat dari mana? Bagaimana pengelolanya sehingga ini bisa bertahan dalam jangka waktu yang cukup lama seperti ini? Saya memang kalau orang coba memulai sesuatu itu berpikir untuk mengejar sesuatu, misalnya mengejar uang atau apa, itu pasti tidak akan berhasil. Tidak akan jangka panjang, karena sesuatu yang menjadi target itu tidak dicapai atau misalnya terganggu atau tidak didapatkan, itu semangatnya akan turun. Kenapa ya Pema bisa bertahan sampai sekarang? Itu ya kita tidak untuk menjalankan organisasi ini itu kita tidak terlalu menggantung atau mengharapkan pemerintah harus beri baru kita jalan seperti atau pihak lain. Ya, jadi kita coba menemukan caranya sendiri, bagaimana supaya organisasi ini bisa jalan. Jadi memang kita ada dua yang perlu kita kelola. Itu pertama itu aset dari organisasi ini. Bagaimana aset dari organisasi itu bisa menghasilkan. Nah, kemudian pertemanan itu kunci, karena orang-orang yang punya pengetahuan baik, kalau kita sudah jujur dan kita tetap membangun hubungan baik, entah dari Jawa, entah dari mana saja asalnya,
itu ketika Yapkema membutuhkan sesuatu yang butuh biaya besar, ketika kita sampaikan ke dia, teman-teman pekerja sosial ini pun akan cari. Oh ini di Papua ada kawan kami ada butuh seperti ini, bagaimana Anda bisa bantu seperti itu. Jadi pertemanan ini inti. Jauh lebih penting. Dan melalui pertemanan sesuatu bisa kita dapatkan. Betul. Kadang-kadang kita di Papua itu kan selalu pikir segala sesuatu itu bisa jalan karena uang. Uang, betul. Sebenarnya tidak. Uang itu kan mau membiayai segala sesuatu yang kita butuhkan. Betul. Yang kita butuhkan kalau teman bisa bantu tentara secara gratis, ya bisa dijalankan. Setuju. Nah, di sini titiknya kenapa Yapkema itu bisa bertahan. Ada satu hal juga yang sangat penting selain itu. Biasanya dalam sebuah organisasi, mulai dari yang terkecil sampai yang paling besar, itu selain persoalan yang tadi disebutkan, faktor penentu lainnya yang bisa menentukan baik dan buruknya sebuah organisasi adalah kepemimpinan. Sekalipun kita punya teman, sekalipun kita punya uang, tapi kalau pemimpinnya tidak benar, itu menunggu waktu, itu dia akan rusak juga begitu. Saya sebenarnya ingin Pak Henok bisa menceritakan kepada kita semua bagaimana cara memimpin, bagaimana memimpin pengurus yayasan, bagaimana memimpin masyarakat, bagaimana mengajak mereka untuk bekerja. Ini ceritakan kepada kami semua, sehingga Yapkema ini bisa bertahan sampai sekarang. Betul. Jadi untuk kelola staff, kita punya manajemen, kita punya SOP. Jadi setiap staff yang kita terima, misalnya kita dapat donatur, dukungan dana. Ketika kita dapat dukungan dana, staff tetap yang ada di Yapkema itu tidak cukup, maka kita akan kontrak staff dengan orang-orang yang kita rasa mampu gitu, tapi melalui sebuah seleksi. Nah, di situ ada SOP-nya. Kemudian orang-orang yang kita rekrut ini pun kita sampaikan terbuka apa yang akan dia kerjakan dan apa yang SOP yang ada di organisasi ini seperti apa, dan waktu kerjanya apa. Nah, kemudian kalau kita sudah mulai jalan, yang paling penting adalah di Papua dan lebih khusus orangnya itu keterbukaan informasi. Betul. Organisasi ini entah dibantu oleh pemerintah misalnya, pemerintah pasti bantu ya, insentif seperti itu. Kita harus sampaikan ke staff semua, termasuk juga kalau itu ada juga untuk masyarakat, kita perlu sampaikan kita di Yapkema seperti ini. Nah, ini bagiannya masyarakat akan kita kelola seperti begini. Kemudian ini bagiannya manajemen pun semua staff harus tahu. Nah, dengan begitu staff ini akan muncul yang namanya ownership, rasa memiliki terhadap organisasi maupun terhadap pekerjaan. Nah, dengan begitu cerita-cerita buruk di luar bahwa saya pernah kerja di Yapkema tapi begini begitu, sampai sekarang saya rasa tidak ada. Karena kuncinya itu terbuka. Nah, itu berarti ini pemimpinnya hebat ya. Itu kata kuncinya itu. Itu berarti pemimpinnya hebat sehingga seluruh proses kepemimpinan sampai seluruh pekerjaannya harus dilaksanakan atau harus dilakukan dalam Yapkema itu bisa berjalan dengan baik. Ini saya bicara sebagai bupati. Sebenarnya Yapkema mau menginginkan apa atau apa yang harus saya sebagai bupati lakukan, apa yang Bupati Paniai harus lakukan, apa yang Bupati Deyai harus lakukan, dan Bupati Nabire harus lakukan. Minimal kami harus membangun mitra yang seperti apa, atau kami harus memberikan kontribusi seperti apa, sehingga paling tidak kami bisa membantu sedikit Yapkema, sehingga Yapkema itu juga bisa mengambil peran dalam pemberdayaan masyarakat. Jadi ini kita bahu-membahu untuk membangun masyarakat, sehingga kira-kira apa yang kami para bupati bisa bantu atau bisa lakukan untuk ke depannya. Ya, kami Yapkema harapkan itu misal contoh saja di bidang pengembangan kopi.
itu kami berharap para bupati, ya Bupati Dogiai kebetulan ya buat sebuah platform, yaitu mungkin berada di bawah Bapeda. Kemudian NGO lokal ini pun ada di dalamnya. Pastinya kalau dari pemerintah kan ada pertanian ya, perkebunan. Nah kita coba dari yang bisa saya garap, sehingga ke depan kita tidak menjadi juga parasit atau benalu. Dan kemudian karena kondisinya kita tidak menggali potensi ataupun kelebihan-kelebihan yang Tuhan ciptakan dan ada dalam diri kita, kita tidak menggali, kemudian kita ikut mengalahkan ini. Wah, saya nganggur ini karena dia, orang lain. Saya tidak ada apa-apa ini karena dia, jadi tidak mengalahkan orang lain. Supaya kita juga punya pendapatan, kemudian menjadi orang-orang yang mandiri. Ayo berjuang. Pertama, jujur. Kepada siapapun harus jujur. Yang kedua, harus berani. Kalau Anda misalnya selesai di Jawa, banyak hal di Jawa yang bisa pelajari dan pulang ke Papua itu bisa dikembangkan. Jangan takut kepada misalnya saudara-saudara pendatang ataupun siapapun. Kalau kita punya pengetahuan baru dan ikut melakukan sesuatu, saudara-saudara pendatang pasti akan senang. Ini orang Papua sudah mulai mau ini. Lihat saya di Menabire, di Meriam itu, selain saya melakukan pemberdayaan masyarakat petani kopi di wilayah Paniai di Dogiai, saya coba bikin kafe di Nabire untuk mempromosikan kopi dari Mepago, Mewo, dan itu berhasil. Teman-teman saudara-saudara kita juga ikut senang. Ini anak Papua. Nah sekarang adik-adik yang baru berkembang itu di makanan minuman ya, belum usaha yang lain. Nah misalnya pengetikan, fotokopi, cetak sablon dan lain-lain, masih banyak hal itu bisa kita pelajari secara betul. Kemudian kita harus berani memulai. Nah, kalau kita berani pasti akan kita menemukan jalannya. Nah banyak orang pintar juga, misalnya pintar di kampus tetapi banyak yang nganggur. Kenapa? Karena tidak berani juga seperti itu. Jadi harapan saya kepada adik-adik, banyak-banyaklah belajar di luar sana, selain di kampus dan di luar. Nah kemudian pulang ke sana mengembangkan sesuatu. Saya harap jangan ikut-ikutan. Misalnya ikut-ikutan caleg atau ikut-ikutan misalnya yang tidak berkembang. Dan jangan coba-coba mengalahkan orang lain. Diri kita Tuhan ciptakan lengkap. Tinggal bagaimana kita mau mengarahkan diri kita itu kemana. Kalau ke hal-hal yang negatif, tetap kita menjadi orang negatif. Nah kemudian kedua kepada masyarakat. Sekarang ini memang banyak ya, kita punya orang tua, masyarakat itu lebih memilih ke jalan ke Nabire kemana-mana, padahal ada lahan besar yang ada lahan yang bisa kita garap. Fokus. Kadang-kadang pemerintah juga sebenarnya itu mau membantu, tetapi karena kita tidak fokus, kemudian kita lebih kepada hal-hal yang instan, kemudian pemerintah tidak membantu. Mungkin kita sudah mulai berbuat sesuatu, kemudian menyampaikan ke pemerintah, ya jawab atau tidak jawab itu urusan belakang. Tapi kita harus membuat sesuatu, karena kalau kita betul-betul ada hasil itu justru akan kita dapatkan uang. Kan kita kerja bukan pemerintah kan, bukan untuk pemerintah. Misalnya jadi petani kopi, kita menanam kopi banyak, kemudian kopi ini supaya pemerintah bantu. Kalau fokusnya itu tidak usah. Tapi kalau memang itu ini kopi kan satu pohon 1 kilo ya. Nah 1 kilo berarti 1 kilo saya biasa beli juga 100.000. Kalau 1.000 pohon itu sudah 100 juta satu kali musim. Kalau di Mepago ini kan Papua itu kan 2 kali musim. Sudah bisa 200 juta. Nah tapi kalau kita tidak, segala sesuatu yang kita kerjakan ujung-ujungnya supaya siapa membantu saya atau supaya saya dapatkan itu, kalau itu tidak dapatkan, Anda tetap akan jadi gagal. Nah sekarang coba kita mengerjakan sesuatu, misalnya kolam ikan atau tanam kopi,
yakin bahwa itu akan memberikan hasil untuk membiayai hidup kita. Pendidikan anak, mungkin juga membiayai kita sakit atau membangun rumah. Hal-hal besar bisa kita lakukan. Kalau tanah yang kaya raya yang Tuhan kasih, tanah Papua ini, tinggal kita putarkan kerja, fokus, tetap kita berhasil. Ya. Tidak perlu butuh pendidikan yang besar. Ini yang luar, Tanah kita bisa membuat kita menjadi berhasil. ini yang luar biasa. Jadi ya, saya senang sekali ya, saya Nogai kita bisa berkesempatan ya pada saat ini untuk bisa berbincang-bincang, dan saya memang berharap supaya apa yang tadi disampaikan kepada pemirsa itu bisa tersampaikan seperti itu, sehingga saya punya cita-cita minimal satu orang hebat itu bisa memprovokasi orang lain supaya orang lain bisa menjadi hebat ya. Dan untuk kesempatan ini terima kasih sekali. Ini hal-hal yang sangat berguna sekali yang memang kita butuhkan, karena dengan cara-cara seperti ini kadang-kadang orang lain itu mengambil manfaat, mengambil hikmahnya. Jadi duduk bercerita, membagikan pengetahuan, pengalaman itu sesuatu yang sangat penting. Itu bukan cerita mati, itu cerita hidup, cerita yang memberikan kita hidup. Terima kasih sekali lagi untuk kesempatan yang baik para pemirsa sekalian. Begitulah bincang-bincang kita dengan Pak Henok ini. Kurang lebih 15 tahun sudah berkecimpung atau sudah memimpin Yayasan Yapkema ini dengan tujuan utama itu memberdayakan masyarakat supaya masyarakat itu betul-betul menjadi orang yang mandiri, supaya dengan kemandirian itu mereka bisa hidup baik, dengan kemandirian itu kemudian mereka bisa mencapai kesuksesan-kesuksesan yang memang dibutuhkan dalam hidup ini. Pak Henok, saya ada baju. Ini baju ini memang saya cetak untuk saya bisa memberikan kepada setiap narasumber yang saya undang. Jadi ini baju Umito Mana. Umito Mana itu cerita tentang kehidupan atau bicara tentang kehidupan. Ini ada tiga segitiga. Ini mewakili 3 unsur yang ada di alam semesta. Yang di atas ini unsur ketuhanan, Tuhan. Ini unsur manusia. Dan yang di sebelah ini makhluk lain dan alam lain. Jadi di sini ada setan, ada iblis, ada hewan, ada batu dan sebagainya. Jadi kita bercerita itu tentang semuanya ini, ya tentang ini. Dan di dalam ini di belakang ada tulisan, jadi hidup dan berkarya untuk memuliakan Tuhan, menghormati sesama manusia dan menghargai alam semesta. Dan saya percaya bahwa apa yang Pak Henok lakukan selama ini itu dalam rangka ini. Dengan bekerja memuliakan Tuhan, dengan bekerja kita mau menghormati sesama kita, dan dengan bekerja kita ingin menghargai alam semesta. Jadi ini baju saya serahkan, nanti bisa dipakai. Terima kasih. Oke, begitu dulu. Terima kasih. Para pemirsa, demikian bincang-bincang kami. Kami dari kesempatan ini mau menyampaikan salam kepada para pemirsa sekalian di mana saja Anda berada. Salam bahagia.